Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya anandaku sekalian? Jumpa lagi dengan saya Pak Jaya. Hari ini kita akan belajar bersama tentang teks deskripsi. Untuk itu Pak harapkan bahwa semua dapat memperhatikan dari awal hingga selesai sehingga dapat memahami dengan benar materi ini. Mari kita sama-sama belajar. Ya, sebenarnya apa sih teks deskripsi itu? Nah, teks deskripsi adalah teks yang berisi informasi berbentuk kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang berisi gambaran objek atau benda yang dideskripsikan. Nah, gambaran objek atau benda bisa berupa lokasi, suasana, ukuran, misalnya besar kecil, ataupun tinggi rendah, kemudian warna, bisa merah, kuning, biru, dan seterusnya. Adapun juga rasa, manis, pahit, halus, dan kasar, atau sifat-sifat fisik yang lainnya. Untuk bagian pertama ini, kita akan sama-sama mengidentifikasi informasi dalam sebuah teks deskripsi. Ternyata informasi dalam teks deskripsi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah informasi umum dan yang kedua adalah informasi khusus. Nah, informasi umum ini biasa terletak pada bagian awal paragraf. Sementara informasi khusus tersedia pada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Ya tergantung banyaknya paragraf dalam sebuah teks deskripsi. Untuk melihat informasi dalam teks deskripsi, apakah itu informasi umum dan informasi khusus, silakan simak teks berikut ini dibaca dengan baik dan seksama. Baik, anandaku sekalian, ini saatnya kita sama-sama mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi. Salah satu contohnya yang sudah Ananda baca adalah lingkungan sekolahku yang asri. Nah, di penjelasan awal tadi sudah disebutkan bahwa informasi yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi terbagi atas dua. Yang pertama adalah informasi umum dan yang kedua adalah informasi khusus. Di mana informasi umum itu adalah informasi yang terdapat pada bagian awal paragraf. Berarti terdapat pada paragraf pertama. Sedangkan informasi khusus adalah informasi yang terdapat pada paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya, tergantung dari banyaknya paragraf yang terdapat dalam teks deskripsi tersebut. Untuk teks deskripsi lingkungan sekolahku yang asri, kita dapat melihat informasi umum. Ananda nanti bisa cocokkan dengan teks yang tadi sudah Ananda baca, bahwa pada bagian awal paragraf itu adalah sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung dapat diterima di sekolah ini. Jadi perlu dijelaskan bahwa pada paragraf pertama ini merupakan informasi umum. Kita lanjutkan untuk informasi khusus ya. Tadi dimulai dari paragraf kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya tergantung dari banyaknya paragraf dalam teks tersebut. Nah, dengan demikian informasi khusus pertama ya kita tempatkan pada paragraf kedua yang mulai dari sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit.
dibaca seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian paragraf ketiga akan menjadi informasi khusus 2, sedangkan paragraf keempat akan menjadi informasi khusus ketiga, dan paragraf kelima yang terakhir akan menjadi paragraf informasi khusus yang keempat. Total paragraf yang terdapat dalam teks lingkungan sekolahku yang asri adalah sebanyak 5. Satu akan menjadi informasi khusus, artinya paragraf pertama akan menjadi informasi umum, sedangkan untuk paragraf 2-5 akan menjadi informasi khusus. Mudah bukan? Selanjutnya pada bagian kedua kita akan melihat bentuk informasi dalam sebuah teks deskripsi. Tadi dijelaskan pada bagian pengantar bahwa teks deskripsi berisi kalimat deskripsi, di mana kalimat deskripsi ini merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk atau suasana tertentu seperti benda, orang, tempat sesuai dengan objek. Nah, melalui penggunaan kalimat deskripsi, pembaca seolah-olah melihat, mendengar atau merasakan sendiri tentang hal yang disampaikan dalam suatu teks. Dengan kata lain, kalimat deskripsi adalah kalimat yang melukiskan sesuatu, menyatakan apa yang ditangkap oleh indera, melukiskan perasaan, dan terakhir perilaku jiwa dalam wujud kalimat. Baik, dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa sebuah teks deskripsi haruslah mengandung kalimat deskripsi. Nah, sebagai contoh daripada kalimat deskripsi, kita ambil teks dari lingkungan sekolahku yang asri. Contoh daripada kalimat deskripsi dari lingkungan sekolahku yang asri adalah sebagai berikut. Yang pertama, pepohonan hijau yang rindang tampak kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Kemudian yang kedua, pintu gerbang yang bertuliskan nama sekolah tampak kokoh, tetapi tetap ramah menyapa setiap orang yang datang melintasinya. Yang ketiga, setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan segera jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Keempat, bunga warna-warni yang bertaburan di atas taman menyemburkan aroma wangi dan indah dipandang. Kelima, setelah melintasi sederet ruang yang begitu kokoh bercat kuning muda, tampak lapangan sekolah yang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara, olahraga, atau kegiatan lainnya. Selanjutnya, kibaran bendera Sang Merah Putih tampak bagaikan menjilat dinding langit dengan begitu perkasa. Lapangan yang menghampar luas beralas semen itu seperti menjadi saksi beragam kegiatan anak-anak dalam berjuang menggapai masa depan. Dan terakhir, selain lantainya yang selalu bersih dan mengilat, dindingnya juga dihiasi dengan beragam pajangan hasil karya siswa yang tertata, rapi, dan indah. Itulah contoh-contoh daripada kalimat deskripsi dari teks deskripsi lingkungan sekolahku yang asri. Baik anandaku sekalian, untuk mengukur pemahaman Ananda dalam mendeskripsikan informasi yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi, silakan Ananda mengerjakan tugas berikut. Pertama, Ananda membaca teks deskripsi tentang kelas kami tercinta. Selanjutnya Ananda identifikasilah terlebih dahulu informasi-informasi penting pada setiap paragraf dari teks kelasku tercinta. Lalu tuliskan struktur teks dengan menunjukkan bagian-bagiannya seperti pada slide ke-6. Dilanjutkan dengan menuliskan contoh daripada kalimat deskripsi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.